kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok kami terdiri dari Hesti Dwi Putri, Reski Fajria, Sri Rahayu Inkasari, Ika Nurfahira, dan Sri Dewi. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai International Journal yang berjudul Kepercayaan bertingkat dalam pemasaran internasional layanan kesehatan di sebuah studi kasus perbandingan di 5 negara. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Hesti Dwi Putri untuk memaparkan materinya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Jadi, studi ini berkaitan dengan kepercayaan bertingkat dalam layanan kesehatan dan bagaimana hal itu mempengaruhi strategi pemasaran internasional di pasar negara berkembang. Pengetahuan dan kepercayaan bertingkat sangat penting untuk memahami bagaimana kepercayaan dibangun untuk memfasilitasi pengembangan hubungan jangka panjang, menurut Zaher pada tahun 2006. Materi selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana kepercayaan multilevel dikembangkan serta bagaimana tingkat kepercayaan saling berhubungan dan mempengaruhi pemasaran internasional untuk layanan kesehatan. Materi selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Terdapat beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep kepercayaan, yang kedua ada pengembangan kepercayaan dan konteks budaya, yang ketiga ada pengembangan kepercayaan dan konteks COO, yang keempat ada pengembangan kepercayaan dan jaringan, yang kelima ada pengembangan kepercayaan dan strategi pemasaran, dan yang terakhir ada kerangka teoritis. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua, yaitu Saudari Reski Fajriah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Reski Fajriah akan memaparkan materi terkait metode yang digunakan dalam jurnal penelitian serta hasil yang didapatkan dari jurnal penelitian yang telah kami analisis. Adapun metode yang digunakan dalam jurnal penelitian yakni menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan metode yang digunakan untuk memberikan wawasan terkait situasi kehidupan nyata. Menurut DOS 2001, pelayanan pemasaran internasional ini sangat kompleks, sehingga data dibutuhkan dari berbagai sumber agar dapat menawarkan pandangan yang holistik terkait situasi tersebut. Nah, dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif agar peneliti dapat dengan mudah untuk mengumpulkan data yang kaya terkait pengembangan peningkatan kepercayaan bertingkat yang didasarkan secara empiris. Adapun desain yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni menggunakan desain studi kasus ganda dengan menggunakan unit analisisnya yaitu perusahaan Elekta. Nah, perusahaan Elekta ini merupakan salah satu perusahaan swasta yang beroperasi di beberapa negara seperti Filipina, Brazil, China, Rusia, dan Hong Kong. Selanjutnya, saya akan membahas terkait hasil yang didapatkan dari penelitian ini. Nah, dari hasil yang didapatkan dari penelitian menjelaskan bahwa kepercayaan bertingkat terbagi menjadi 3, yakni yang pertama kepercayaan tingkat individu, yang kedua kepercayaan tingkat kinerja perusahaan, dan yang ketiga kepercayaan tingkat konteks. Baiklah, yang pertama kita akan membahas terkait kepercayaan tingkat individu, di mana kepercayaan tingkat individu ini dapat kita lihat pada perusahaan Elekta yang telah mengembangkan kepercayaan tingkat individu dengan cara merekrut karyawan lokal, kemudian distributor, ahli, dan juga mengembangkan hubungan jangka panjang di semua negara. Dari mulut ke mulut telah ditekankan di negara Filipina dan juga Cina. Sementara kehadiran anggota keluarga disorot di Filipina dan juga Hong Kong, serta kegiatan peer-to-peer atau rekan ke rekan sangat dihargai di Rusia. Yang kedua, kita akan membahas terkait kepercayaan tingkat kinerja perusahaan. Nah, sebenarnya kepercayaan tingkat kinerja perusahaan ini berhubungan dengan kepercayaan tingkat individu tadi, di mana ketika kepercayaan tingkat individu mengalami peningkatan terkait pengembangan jaringan dari mulut ke mulut, misalnya kepuasan seorang dokter dan pengguna lain.
yang didapat di negara Filipina dan juga Cina. Kemudian diizinkannya kehadiran anggota keluarga yang didapat di negara Filipina dan juga Hong Kong, serta penggunaan keahlian lokal di semua kasus. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan tingkat perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan terhadap tingkat individu atau pelayanan yang dirasakan pada tingkat individu ini dapat dikomunikasikan melalui mulut ke mulut dan jaringan, sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan atau citra dari suatu perusahaan. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, kita akan membahas terkait kepercayaan tingkat konteks. Nah, kepercayaan tingkat konteks ini dapat kita sebut juga sebagai kepercayaan yang berkaitan dengan budaya nasional atau budaya yang berada dalam suatu negara, di mana reputasi seseorang dan juga perusahaan serta reputasi negara dapat menghasilkan dorongan kepada pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya untuk mencari tahu lebih dalam terkait merek perusahaan dari yang bersangkutan. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita lanjut pada pemateri ketiga, yaitu saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diskusi atau pembahasan. Nah, bagian ini menyajikan 4 tema awal, yaitu peneliti merenungkan persamaan dan perbedaan jawaban responden di bawah setiap tema dan menghubungkan ke teori. Nah, model kepercayaan bertingkat atau MLT berbasis empiris kemudian disajikan. Nah, di sini konstruksi tema awal yaitu terdapat 4 bagian. Yang pertama, kepercayaan dan budaya. Nah, dalam kasus konteks budaya sebagian besar terdiri dari faktor-faktor seperti kehadiran keluarga yaitu pada Filipina dan Hong Kong, signifikasi bahasa lokal yaitu Brasil, Hong Kong dan Rusia, kolaborasi yaitu Hong Kong, kemudian menghormati tradisi ada di semua kasus, dan peran otoritas yaitu Cina dan Brasil. Kemudian yang kedua yaitu kepercayaan dan COO, yaitu pengembangan kepercayaan menekankan peran dan efek dari perawatan medis berkualitas tinggi yaitu di Swedia. Ini mencakup semua kasus, juga reputasi negara perusahaan ada pada Brasil, Rusia dan Filipina, kontak pribadi yaitu di semua kasus, bersosialisasi dan berinteraksi dengan aktor di Hong Kong, kemudian menyediakan teknis dukungan di Brasil dan Cina, dan kualitas layanan di semua kasus. Yang ketiga yaitu kepercayaan dan jaringan. Nah, studi ini menunjukkan jaringan dapat mengambil bentuk yang berbeda seperti hubungan jangka panjang yaitu Rusia dan Hong Kong, pengembangan Guanxi di Cina, dan pertukaran pandangan pada Filipina dan Rusia. Kemudian kontak dan pembuatan kebijakan juga otoritas berada di Brasil, Rusia dan Cina. Kemudian yang terakhir ada kepercayaan dan pasar. Nah, strategi pasar berasal dari melibatkan masyarakat lokal yang sangat terampil yaitu Brasil dan Rusia, berfokus pada kualitas layanan yaitu Brasil, Filipina dan Rusia, menggunakan reputasi citra Swedia sebagai COO pada Cina dan Hong Kong, kemudian kontak dan keluarga selama konsultasi dan pengobatan di Hong Kong, menawarkan bantuan ahli pada Rusia dan Brasil, dan dari mulut ke mulut pada Cina dan Filipina. Di sini Singh dari Kakak pada tahun 2005 menghubungkan strategi pemasaran dengan kepercayaan dan pengembangan jaringan dengan menekankan kualitas layanan dan peran konteks. Kemudian selanjutnya yaitu model MLT dan interaksi antar tingkat kepercayaan. Nah, di sini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama kepercayaan tingkat individu. Elekta telah mengembangkan kepercayaan di tingkat individu dengan merekrut karyawan lokal, distributor, ahli, dan mengembangkan hubungan jangka panjang di semua negara. Nah, dari mulut ke mulut ditekankan Filipina dan Cina, sementara kehadiran keluarga disorot di Filipina dan Hong Kong, dan kegiatan peer-to-peer dihargai di Rusia. Juga Jiang dan kawan-kawan pada tahun 2011 dan Peterson tahun 2016 menunjukkan pentingnya konteks budaya dan komunikasi antar individu untuk pengembangan kepercayaan. Poin yang kedua yaitu kepercayaan tingkat perusahaan. Nah, kepercayaan tingkat individu meningkatkan pengembangan
jaringan dari mulut ke mulut dari dokter yang puas dan pengguna lain seperti yang ditemukan pada Filipina dan Cina. Ini mengizinkan kehadiran anggota keluarga di Filipina dan Hong Kong dan menggunakan keahlian lokal dalam semua kasus, meningkatkan kepercayaan pada tingkat perusahaan. Ini menurut Sahir dan kawan-kawan pada tahun 1998. Kemudian yang terakhir yaitu kepercayaan tingkat pasaran. Nah, penelitian kami menunjukkan bahwa persepsi COO yang positif yaitu reputasi orang dan negara dengan citra perusahaan menghasilkan keinginan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempelajari merek perusahaan yang dinyatakan dalam penelitian sebagai reputasi dan citra di Swedia, yaitu pada Brasil, kemudian perawatan Swedia di Filipina, solusi canggih Swedia di Cina, keterbukaan dan kejujuran Swedia di Rusia, dan atau buatan Swedia di Hong Kong. Juga COO telah terbukti mempengaruhi kepercayaan dan membantu membangun kepercayaan di tingkat negara yang kami konsepkan sebagai kepercayaan tingkat nasional dan pemasaran layanan kesehatan internasional. Nah, ini merupakan kemukaan dari Diamantopoulos et al. Tahun 2011, Kotler dan kawan-kawan tahun 2019, dan Michelis et al. Tahun 2008. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat untuk memaparkan materinya, yaitu Saudari Ika Nurfahira. Kepadanya saya persilakan. Saya akan membahas materi kesimpulan. Studi ini menunjukkan bahwa kepercayaan bertingkat adalah konstruksi dinamis yang menghasilkan pemahaman antara penyedia layanan dan pelanggan lokal. Hubungan berbasis kepercayaan ini menghasilkan ikatan dengan otoritas dan institusi publik untuk mendapatkan penerimaan untuk layanan kesehatan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dimensi budaya jarak kekuasaan, kolektivitisme, dan feminitas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dimensi budaya jarak kekuasaan, kolektivisme, dan feminitas mempengaruhi proses pengembangan kepercayaan dengan mengembangkan hubungan, meningkatkan interaksi dan jaringan untuk membuat layanan dapat diandalkan dan terlihat. Yang menyatukan lapisan-lapisan kepercayaan bertingkat adalah kompetensi yang dirasakan aktor individu, kompetensi perusahaan, dan reputasi negara asal. Sekian materi saya. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri terakhir, yaitu Saudari Sri Dewi untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya pada jurnal Multi-Level Trust in International Marketing of Healthcare Service, a 5-country comparative study. Penelitian ini dibatasi dengan menerapkan metode kuantitatif, sebuah studi metode kuantitatif atau campuran yang menggabungkan konteks budaya dan COO dapat melengkapi pembangunan teori kepercayaan dalam literatur layanan. Dalam studi ini, peneliti menganalisis pengembangan kepercayaan bertingkat dari perspektif negara untuk membangun model MLT. Mungkin bermanfaat untuk mengeksplorasi apakah ada tingkat kepercayaan lain ketika berhadapan dengan wilayah geografis atau kelompok kolaborasi negara seperti Uni Eropa. Studi ini tidak mempertimbangkan efek digitalisasi dan tantangan pandemi dalam pengembangan kepercayaan bertingkat. Sekian, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan kelebihan hanya milik Allah dan kekurangan datangnya dari diri kami masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.